kesadaran dari masyarakat sendiri ya, yang kurang sadar, kurang Kurang aware. iya, kurang aware terhadap diri sendiri untuk mendeteksi, untuk screening kanker serviks itu sendiri. Kanker serviks ini sebetulnya bisa menular nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau menular secara langsung sih tidak ya, karena kan cancer ya, kanker keganasan. Tapi sebenarnya yang menular itu virus HPV-nya ini, infeksi HPV-nya ini yang menular memang. Jadi bisa sih kalau misalnya wanita yang berhubungan seksualnya dengan suaminya nih misalnya, tapi ternyata suaminya gonta-ganti pasangan, yaitu bisa terinfeksi, si istrinya ini bisa terinfeksi virus HPV-nya ini. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Nabila Karisi dalam program kesayangan Bisa Bincang Sehat. Seperti biasa pemirsa, Bincang Sehat akan hadir selama 30 menit ke depan. Tentunya akan membahas tentang satu permasalahan kesehatan. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai kanker serviks nih. Seperti kita ketahui, kanker serviks ini adalah penyakit kanker dengan ancaman tertinggi kedua bagi perempuan di Indonesia. Nah, sejauh ini seperti apa ya pemirsa prevalensi kanker serviks di Indonesia? Kita saksikan dulu yuk tayangan yang satu ini. Kanker serviks merupakan ancaman kesehatan serius bagi perempuan Indonesia. Saat ini, kanker serviks menempati peringkat kedua tertinggi setelah kanker payudara. Setiap tahun diperkirakan terdapat sekitar 36.000 kasus baru yang terdeteksi dan sekitar 70% terdeteksi pada stadium lanjut. Penyebab utama kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papillomavirus HPV. Adapun gejala awal kanker serviks antara lain adalah perdarahan tidak normal antara periode menstruasi, perdarahan setelah menopause, dan setelah melakukan hubungan seksual, perubahan pada keputihan, nyeri punggung, dan nyeri di panggul. Ya baik pemirsa Bincang Sehat, saat ini sudah bersama dengan saya Dr. Lisa Puspadewi Susanto, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Bagaimana kabarnya dokter, sehat? Sehat. Ya dok, di episode kali ini kita akan bahas soal kanker serviks ya dok ya. Iya. Mungkin banyak masyarakat awam yang masih belum tahu nih dok, bagaimana definisi secara sederhana sebetulnya kanker Iya. serviks itu dok. Jadi kanker serviks itu sendiri adalah pertumbuhan sel ganas yang tidak terkendali yang tumbuhnya itu di serviks atau yang sering kita kenal dengan istilah mulut rahim. Dan tadi kalau kita lihat prevalensinya juga tinggi ya dok ya. Nah ini boleh disebutkan mungkin alasan-alasannya kenapa sih masih menjadi penyakit kanker tertinggi kedua ya dok ya Iya, di betul Indonesia? sekali. Iya, jadi memang di Indonesia ini sendiri permasalahan utamanya itu adalah permasalahan dari sumber daya manusia dan juga geografis. Yang kita ketahui memang di Indonesia ini kan negara kepulauan ya. Otomatis persebaran dari dokter spesialis dan juga untuk alat-alat diagnostik dan juga untuk terapeutiknya kurang merata antara di kota dengan di daerah terpencil, itu yang pertama. Kemudian dari kesadaran dari masyarakat itu sendiri, deteksi dininya itu masih rendah. Jadi, untuk masyarakat Indonesia sendiri ini, trennya itu kalau nggak sakit, nggak ke rumah sakit. Mereka, enggan, ogah untuk melakukan screening, seperti misalnya dilakukan screening untuk deteksi dini kanker serviks itu sendiri. Kemudian dari ketiga, itu keterlibatan dari virus HPV itu sendiri, dari lifestyle-nya masyarakat Indonesia. Dari, remaja-remaja sekarang yang mulai melakukan aktivitas seksual usia dini, kemudian gonta-ganti pasangan. Nah, itu sangat berpengaruh sekali ke terjadinya dari kanker serviks itu sendiri. Tapi Seperti kalau itu. untuk di Rumah Sakit IMC sendiri sejauh ini kasusnya cukup tinggi nggak dok? Cukup tinggi kalau untuk di IMC sendiri, terutama di Alam Sutra ini kasusnya makin ke sini makin meningkat memang. Makin meningkat ya dok Iya, ya. Tapi kalau bicara soal penyebab utamanya sendiri dari kanker serviks ini seperti apa nih dok? kalau penyebabnya memang yang pertama dan utama itu 90% disebabkan oleh virus
human papilloma virus itu sendiri, Oke, seperti itu. peran dari HPV ya, Iya, Human Papilloma heeh. Virus ini seperti apa tuh ketika mungkin menjangkiti satu tubuh individu ini seperti apa tuh kalau secara diagnosis kesehatan? Oke, jadi terinfeksi virus sampai terjadi kanker serviks itu perlu waktu ya, yang kita perlu garis bawahin. Itu perlu waktu kurang lebih di 15 sampai 20 tahun. Jadi dari infeksi virus tersendiri itu nanti dia menyebabkan perubahan sel di lapisan luar dari serviks. Nah, di situ, muncullah terdiagnosa dengan karsinoma in situ atau istilahnya lesi prakanker Mhm, atau kanker serviks yang paling dini, yang sangat dini kita istilahnya. Nah, iya. dari situ nanti akan menyebabkan perubahan sel di serviks yang lebih mendalam. Nah, di situ kita menyebabkan karsinoma yang kita sebut dengan karsinoma, yang kankernya itu stadium dini, di stadium 1B, stadium 2A. Mhm. Kemudian akan berlanjut lagi ke stadium lanjut, itu yang mengarah ke stadium 2B dan seterusnya sampai stadium 4 seperti itu. Kalau Yaitu perlu waktu, perlu kurang waktu ya, lebih di 15 sampai 20 tahun sih. 15 sampai 20 tahun. Tapi Iya. ada jenis-jenis tertentu nggak sih Dok untuk kanker serviks ini? Iya, jadi memang kalau kanker serviks itu memang jenisnya banyak. Jadi kanker itu hanya, secara garis besarnya ya, namun memang untuk, komponennya itu kita bisa diagnostiknya itu dengan, pemeriksaan jaringan. Itu memang jenisnya banyak, ada adenokarsinoma, ada squamous cell carcinoma, seperti itu memang banyak sekali. Cuman memang Oke. garis besarnya, kita sebutnya sebagai kanker serviks, seperti itu. Untuk Mhm, faktor risikonya sendiri nih Dok, yang membuat individu ini lebih rentan begitu ya iya, terkena kanker serviks, seperti oke. apa? Kalau untuk faktor resikonya yang pertama itu dengan, berkaitan dengan seksual ya, jadi berhubungan seksual usia dini itu kurang dari 20 tahun beresiko. Kemudian yang kedua, gonta-ganti pasangan itu juga beresiko. Kemudian yang ketiga, kita sebagai wanita berhubungan seksual dengan pria yang gonta-ganti pasangan, di situ juga sangat beresiko. Kemudian, faktor yang kedua itu dari faktor lifestyle. Jadi memang, merokok itu bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks, pertama. Kemudian yang kedua, kesadaran dari masyarakat sendiri ya, yang kurang sadar, kurang, apa ya namanya, kurang Kurang aware iya, kurang aware ya. terhadap diri sendiri Mhm, untuk mendeteksi, untuk screening kanker serviks itu sendiri, mhm, seperti itu. Kemudian, yang ketiga untuk faktor-faktor yang seperti misalnya pasien-pasien yang, imunitasnya menurun pada pasien-pasien HIV atau AIDS, kemudian pasien-pasien yang menjalani pengobatan kemoterapi, itu mmm. imunitasnya menurun, jadi akan cenderung lebih beresiko untuk terkena kanker serviks. Kemudian, faktor yang selanjutnya itu pernah ada history riwayat pernah mengalami infeksi menular seksual. Nah, di situ juga bisa menyebabkan kanker serviks itu Wah, sendiri. Iya. berarti perlu hati-hati ya Iya, dengan betul, ciri-ciri heeh. tersebut ya Iya, Dok ya. betul sekali. Untuk Mhm. usia termuda nih Dok, untuk perempuan Indonesia kita yang pernah mengidap kanker serviks ini usia termudanya berapa nih Dok? Kalau untuk pengalaman pribadi, saya pernah dapat di 19 tahun. 19 tahun Iya, ya? 19 tahun ada yang sudah harus menjalani kemoterapi, seperti itu. Oke, Mhm. waduh ini perlu hati-hati Iya, dan pasti perlu jaga kesehatan, selain mhm. jaga kesehatan juga pola hidupnya juga harus lebih baik lagi ya Dok Iya, ya? betul sekali, Dan nanti iya. kita akan lanjutkan kembali dokter, karena Oke. kita akan rehat dulu sejenak. Di tengah ancaman kesehatan global dan penyakit menular yang terus mengintai manusia, Salam bisa, salam bisa, salam bisa, salam bisa, bincang sehat. Bincang Sehat bisa. Perbedaan dari pusing sama sakit kepala ini seperti apa sih dok? Jadi kira kalau untuk sakit kepala dengan pusing itu yang perlu kita bedakan adalah sensasinya. Hadir menjawab berbagai upaya pencegahan dan pengobatan yang tepat dengan menghadirkan para narasumber terpercaya untuk membahas berbagai persoalan kesehatan yang ada. Simak dan saksikan selalu Bincang Sehat hanya di Antara.
Obrolan seputar isu paling hangat, jangan dengar dari sembarang sumber. Di sini, podcast yang mengundang narasumber pakar dan ahli terpercaya. Podcast antara on the record, podcast antara close up, Simak ya, hanya di antaranews.com/video. dan YouTube Antara TV Indonesia. A program that brings the world to your screen through insightful dialogues, exploring various issues with international figures. How do you view this? It gives more visibility to Indonesia in France. Revealing various facts regarding bilateral, regional, and multilateral cooperation in numerous sectors. Welcome back, Mr. Ambassador, to our second segment. I'm Grazia Simanjuntak, the producer and host. And I'm your host, Arya Sindiara. Join us on International Corner. Ya, Anda masih bersama Bincang Sehat, masih bersama dengan Dr. Lisa Puspadewi Susanto, spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Kita lanjutkan kembali, dokter. Tadi dokter mengatakan kalau usia termuda yang pernah dokter tangani itu adalah usia 19 tahun ya, yang terkena kanker serviks. Nah, sebetulnya ketika seorang individu atau perempuan yang melakukan hubungan seks, begitu ya, yang pernah melakukan hubungan seks itu, harus pemeriksaan ini harus seperti apa nih, dok, supaya untuk mencegah ya tidak terkena kanker serviks. Oke, jadi memang ada jeda ya, kita ada jeda dari pertama kali berhubungan seksual itu, setelahnya di maksimal 1 tahun itu udah harus melakukan screening. Seperti itu, melakukan screening pemeriksaan untuk deteksi dini kanker serviks itu sendiri. Seberapa rutin perlu dilakukan itu, dok? Baiknya setahun sekali memang. 1 tahun sekali ya. Jadi 1 tahun setelah melakukan hubungan seksual itu perlu melakukan screening dan setelahnya harus dilakukan rutin minimal 1 tahun sekali. Iya. Untuk gejala-gejala awal nih, dok. Terkadang kan kita juga suka tidak sadar begitu ya, dok. Kalau ternyata ini gejala kanker serviks nih, gejala-gejalanya ini seperti apa aja nih, dok? Oke, yang pertama yang paling sering dikeluhkan pasien itu adalah keputihan. Keputihan yang cenderung warnanya kecoklatan, ada samar-samar coklatnya atau bahkan ada bercampur dengan darah, tapi mungkin komposisi darahnya nggak terlalu banyak ya, sehingga menimbulkan keputihannya itu samar-samar warna pink. Kemudian yang kedua, dan biasanya keputihannya itu berbau, biasanya cenderung bau busuk ya. Kemudian yang ketiga, volumenya lebih banyak ketimbang keputihan biasanya. Itu yang paling sering dikeluhkan pasien. Kemudian yang kedua itu, beberapa pasien mengeluhkan gejala perdarahan. Jadi di sini perdarahannya banyak jenisnya, bisa haidnya banyak, volume darahnya banyak, pergantian pembalutnya lebih sering, atau bahkan durasi haidnya memanjang. Itu kita termasuk gejala ke arah kanker serviks. Kemudian yang kedua, keluar flek atau keluar darah di luar siklus mens, itu juga bisa masuk ke gejala kanker serviks. Kemudian yang ketiga, keluar darah atau flek pasca berhubungan seksual. Kemudian yang keempat itu adalah nyeri saat berhubungan seksual pada wanitanya, nyeri. Kemudian yang kelima bisa juga nyeri di daerah panggul di saat di luar aktivitas seksual ya, di sehari-harinya seperti itu, sering-sering nyeri di bagian panggul. Itu merupakan gejala kanker serviks. Kalau udah lebih beratnya itu biasanya bisa menyebabkan anemia, kemudian permasalahan di saluran cerna, jadi lebih sering sembelit, itu bisa, atau permasalahan di saluran kencing, jadi susah kencing, seperti itu. Tapi ada gejala-gejala yang secara sederhana perempuan-perempuannya ternyata banyak yang mengabaikan nggak gitu, dok? Keputihan biasanya seringnya keputihan. Paling sering itu keputihan dan perdarahan, dua hal itu. Cuman memang untuk pasien-pasien sering kayak nanti dulu deh mau ke dokter gitu ya, kayaknya nggak ada sakit apa-apa kok, cuman keputihan aja, atau misalnya cuman ada darah sedikit, nah seperti itu.
mereka enggan datang ke dokter spesialis kandungan biasanya. Untuk keputihan sendiri, tadi kan dokter menyebutkan kalau ada berbau begitu ya. Iya. Nah, memang kan sebetulnya rata-rata keputihan tuh berbau. Nih, berbau yang seperti apa sih dok sebetulnya yang bisa membedakan? Kecenderungannya, ya kecenderungannya lebih ke bau busuk ya, seperti bau sampah seperti itu. Oh. Iya, kalau kalau keputihan yang normal kan beda baunya. Kalau keputihan normal biasanya cenderung nggak bau. Kalau misalkan memang keputihan yang cenderung ada berpenyakit, biasanya akan cenderung lebih ke bau busuk, seperti itu. Tadi juga selain keputihan, pasca menstruasi ya dok. Iya. Nah menstruasi ini juga kan terkadang perempuan normal nih sebetulnya mengalami yang namanya menstruasi yang tidak teratur, mungkin durasinya lebih panjang dan lain sebagainya, atau bahkan darahnya kadang lebih sedikit, kadang lebih banyak. Itu cara membedakannya gimana tuh dok? Oke. Dari durasi haid normal itu sendiri sebenarnya wanita itu durasi haid normal itu di 2 sampai 8 hari. Jadi 8 hari itu udah harus bebas pembalut. Jadi kalau lebih dari 8 hari masih pakai pembalut, nah kita udah harus curiga. Itu satu. Kemudian dari volume darahnya pergantian pembalutnya itu maksimal di 4 kali ganti pembalut. Lebih dari 4 kali ganti pembalut itu udah harus aware juga, harus kita sebutnya udah abnormal ya. Kalau lebih dari 4 kali itu udah volumenya terlalu banyak. Seperti itu. Kemudian untuk siklus menstruasi sendiri itu normalnya di 21 sampai 35 hari. Jadi di range 3 minggu sekali paling minimal itu kita akan turun menstruasi atau maksimal di 5 minggu sekali. Jadi kalau baru 1 minggu selesai dari 1 minggu dari jarak hari pertama menstruasi kemudian keluar flek lagi atau keluar darah lagi, nah itu harus curiga juga. Kalau secara visual ada yang bisa dibedakan, mungkin warna darahnya cenderung agak seperti apa gitu? Enggak sih, kalau memang dari secara visual darah memang kecenderungan kadang memang ada yang darahnya lebih ke arah kecoklatan ya, tapi memang ada darah yang lebih cenderung kalau misalkan memang masih baru seger keluarnya darah segernya memang akan merah memang. Kalau secara visual memang kita tidak bisa bedakan. Bicara menstruasi sendiri juga kan biasanya 2 minggu sebelum menstruasi itu perempuan normal umumnya juga terkadang mengalami yang namanya sakit ya dok ya. Tapi katanya juga ketika sakit menjelang menstruasi ini perlu diwaspadai. Apakah itu menjadi salah satu tanda-tanda gejala dari kanker serviks? Perlu, iya. Memang bisa diwaspadai adanya kanker serviks kalau memang ada nyeri-nyeri perut di luar siklus mens pun. Seperti itu. Di luar siklus mens pun. Iya. Tapi yang paling kentara gitu, mungkin yang paling terasa itu pada saat menjelang menstruasi itu juga termasuk ya dok ya? Iya, perlu waspada. Oke. Untuk pemeriksaan nih dok, pemeriksaan yang disarankan pertama kali ketika kita mengenali gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, pemeriksaan seperti apa nih dok? Oke, sebenarnya untuk pemeriksaan itu sendiri yang paling mudah ditemukan di semua fasilitas kesehatan itu adalah IVA test. IVA test ya, itu untuk deteksi dini ya? Iya, IVA test itu gradingnya bisa ditemukan di puskesmas, rumah sakit yang tipenya mungkin tipe D, tipe C, seperti itu bisa kita temukan. Tapi kalau untuk yang lebih tinggi dari IVA test, kita bisa lakukan pemeriksaan pap smear ya, untuk deteksi dini. Nah itu IVA test dan pap smear itu memang harus baiknya dilakukan setahun sekali. Kemudian yang paling terbaru itu kita ada pengecekan HPV DNA. Nah itu pengecekan HPV DNA itu memang harus dilakukan di rumah sakit yang besar ya. Nah itu memang dilakukan prosedurnya mirip dengan pap smear, cuman kita bisa deteksi dini ada virus HPV nggak nih di serviksnya. Jadi sebelum dia menyebabkan perubahan sel, virusnya sudah ada, nah itu kita bisa deteksi. Untuk IVA test sendiri artinya cukup ya untuk misalnya masyarakat yang mau tes bahwa terdeteksi kanker serviks atau enggak, IVA test juga sudah cukup sebetulnya ya dok ya? Itu pemeriksaan awal ya, tapi bukan berarti kalau IVA test positif kita udah curiga, karena IVA test positif itu menunjukkan adanya perubahan sel di serviks, tapi bukan berarti kalau IVA test positif pasti kanker serviks, enggak. Belum tentu. Jadi iya, biasanya IVA test positif kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan dengan pap smear atau dengan HPV DNA, seperti itu. Untuk rata-rata juga kan sekarang ini sudah digencarkan yang namanya vaksin HPV nih dok. Betul. Nah ini manfaatnya boleh dijelaskan mungkin apa saja nih dok? Oke, yang paling terbaru memang cakupan serotipe virusnya itu lebih banyak ya.
Jadi kalau yang zaman dulu hanya mencegah kanker serviks aja, tapi kalau untuk sekarang itu cakupan serotype virusnya itu lebih banyak. Jadi selain untuk mencegah kanker serviks, dia bisa mencegah kutil kelamin, kemudian mencegah kanker vulva, mencegah kanker vagina, seperti itu. Bahkan di pria pun juga bisa dilakukan karena bisa mencegah kanker anus, kemudian kanker penis, kutil kelamin juga. Seperti Jadi itu. permasalahan yang terkait dengan seksual gitu ya, Dok? Iya. Kira-kira kapan bisa dilakukan? Apakah misalnya harus pernah melakukan hubungan seksual dahulu atau seperti apa tuh, Dok? Oke, sebenarnya dari rekomendasi di dunia pun, dari WHO pun itu merekomendasikan dimulai dari usia 9 tahun ya. Jadi anak-anak SD itu udah dilakukan vaksinasi. Seperti itu 9 tahun dengan batasan 9 sampai 14 tahun itu vaksinasinya hanya 2 kali. Kalau di atas 14 tahun itu vaksinasinya 3 kali. Sampai batasannya ada literatur yang mengatakan 45 tahun, ada literatur yang mengatakan 55 tahun, seperti itu. Tapi untuk jenis vaksinnya pasti beda dong ya, Dok, dengan yang vaksin HPV untuk anak-anak dengan yang dewasa gitu? Sama sih, sama. Ya? Vaksinnya sama. Cuman memang untuk pemberiannya ya, dosisnya itu kalau yang untuk di bawah 14 tahun itu hanya 2 kali, kalau yang lebih dari 14 tahun itu 3 kali, seperti itu. Perempuan yang sudah menikah ataupun yang sudah pernah melakukan hubungan seksual masih perlu untuk melakukan vaksin Masih HPV? perlu, sangat perlu ya. Tapi dengan syarat kalau sudah melakukan hubungan seksual, baiknya dilakukan pemeriksaan pap smear terlebih dahulu atau pengecekan HPV DNA. Seperti itu. Terkadang juga ketika kita ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin HPV ini ada jenis-jenis tertentunya nih, Dok. Katanya untuk yang jenis ini masa berlakunya sampai kapan, yang berikutnya ini katanya lebih tinggi lagi dosisnya sampai kapan, preventif untuk kankernya itu. Seperti itu ya, Dok ya? Jadi sebenarnya kalau untuk masa berlaku nggak ada ya, karena memang sebenarnya kalau sudah misalkan untuk kita wanita dewasa, kalau sudah 3 kali vaksin itu coveragenya sudah seumur hidup. Seperti jadi tidak ada istilahnya masa berlakunya misalnya 10 tahun nanti harus booster lagi, seperti itu nggak ada. Oke, untuk ketika seorang pasien begitu ya, Dok ya, didiagnosis kanker serviks. Nah, tahap penanganan yang akan dilakukan, yang perlu dilakukan ini boleh dijelaskan seperti apa saja, Dok? Oke, jadi kan kita bagi dulu ya, ada yang kanker yang sangat dini itu atau karsinoma in situ kita bilangnya, atau istilahnya stadiumnya 1A1. Nah, itu bisa kita lakukan istilahnya LIP ya, LIP atau istilah awamnya itu Cauter cervix. Kemudian kalau sudah lanjut ke stadium yang lebih tinggi itu kanker stadium dini istilahnya, mulai start di 1B sampai 2A itu bisa dilakukan dengan operasi terlebih dahulu, melainkan tapi kalau udah sampai ke stadium yang lebih lanjut di stadium 2B ke atas, nah itu sudah harus dilakukan kemoterapi atau radiasi atau kombinasi seperti itu. Atau misalnya untuk kanker-kanker yang rekuren ya, kalau yang sudah sempat kemoterapi nih, udah sembuh, dinyatakan kankernya sudah sembuh, kemudian kambuh lagi. Nah itu biasanya kita lakukan kemoterapi ulang, seperti itu. Artinya memang deteksi dini itu penting ya, Dok ya? Supaya jangan sampai kita mengalami namanya stadium kemoterapi betul, karena memang di stadium sangat dini itu pun kita sudah bisa bereskan kanker itu. Baik, Dokter nanti kita akan lanjutkan lagi karena kita akan menyaksikan dulu tayangan berikut ini seputar tips menjaga pola hidup sehat bagi perempuan. Sebagian besar penderita kanker serviks sering terlambat mendeteksi kanker serviks pada dirinya. Kanker serviks memerlukan 15 hingga 20 tahun bagi sel-sel abnormal untuk berubah menjadi kanker pada perempuan. Karena itu, kanker serviks dapat diketahui sejak dini dengan melakukan screening awal dan program vaksinasi HPV. Di tengah ancaman kesehatan global dan penyakit menular yang terus mengintai manusia. Salam bisa, salam bisa, salam bisa, salam bisa, bincang sehat. Bincang Sehat
bisa. Perbedaan dari pusing sama sakit kepala ini seperti apa sih, Dok? Jadi kira kalau untuk sakit kepala dengan pusing itu yang perlu kita bedakan adalah sensasinya. Hadir menjawab berbagai upaya pencegahan dan pengobatan yang tepat dengan menghadirkan para narasumber terpercaya untuk membahas berbagai persoalan kesehatan yang ada. Simak dan saksikan selalu Bincang Sehat hanya di Antara. Jadilah yang lebih dulu dalam menerima informasi yang tengah menjadi perbincangan di jagat publik. Sebelumnya Mary Jane sudah mengajukan gerasi namun ditolak. Kami sajikan dengan narasi dan infografis yang mudah dicerna oleh halayak. Desain mengotak dengan streamline-nya membuatnya tampak gahar sekaligus elegan. Saksikan hanya di Perantara, tayang setiap hari Minggu di portal antaranews.com. Dan setiap hari Senin di kanal YouTube Antara TV Indonesia. Pastikan tidak ketinggalan setiap episodenya. Halo pecinta sepak bola Indonesia. Tahu nggak, di 1952 ada Toni Pogasnik, warga negara Yugoslavia yang harus lewati lobi politik dulu untuk latih timnas Indonesia. Nah, itu baru satu fakta. Masih banyak lagi hal seru dan fakta menarik tentang sejarah dan sosok-sosok penting sepak bola di tanah air. Saksikan hanya di Sport Antara. Ya, pemirsa, Anda masih di Bincang Sehat. Kita lanjutkan kembali ya, Dok ya. Nah, yang saya penasaran gini, Dok. Kanker serviks ini sebetulnya bisa menular nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau menular secara langsung sih tidak ya, karena kan cancer ya, kanker keganasan. Tapi sebenarnya yang menular itu virus HPV-nya ini, infeksi HPV-nya ini yang menular memang. Jadi bisa sih kalau misalnya wanita yang berhubungan seksualnya dengan suaminya nih misalnya, tapi ternyata suaminya gonta-ganti pasangan, ya itu bisa terinfeksi, si istrinya ini bisa terinfeksi virus HPV-nya ini, seperti itu. Jadi memang pasangan seks juga iya, menentukan berpengaruh sekali. berpengaruh. Jadi bukan hanya dari diri kita sendiri ya, tapi dari suami, dari pasangan seksual kita itu sangat berpengaruh. Tapi berarti kalau misalnya ada laki-laki misalnya yang memang terdeteksi punya virus HPV tadi, itu vaksinnya juga sama untuk perempuan tadi juga? Iya, vaksinnya sama. Jenisnya sama, dan pengulangan dosisnya juga sama. Pengobatannya juga berarti menggunakan vaksin HPV tadi? Iya, sama. Oke, nah katanya juga KB ini bisa berpotensi untuk menimbulkan kanker serviks, betul nggak sih, Dok? Memang ada beberapa KB, jenis KB yang bisa berpotensi meningkatkan resiko kanker serviks ya, hanya meningkatkan resiko, tapi tidak secara langsung menggunakan KBX menyebabkan kanker serviks, tidak, karena pada dasarnya kanker serviks itu sendiri disebabkan oleh virus HPV itu sendiri. Tapi memang ada beberapa jenis KB yang bisa meningkatkan resiko, tapi asalkan di bawah pengawasan dokter masih aman. Kok bisa itu ada KB yang meningkatkan risiko dari kanker serviks? Iya, karena ada pengaruh hormonalnya ya. Ada pengaruh hormonalnya yang bisa bikin resiko kanker serviks meningkat seperti itu. Nah, untuk metode pengobatan terutama di era modern sekarang ini, ada pengobatan seperti apa aja nih, Dok? Oke, kalau dari jenis operasi sendiri ya, kalau operasi itu memang sekarang kita udah tren dengan laparoskopi, jadi bukan yang sayatan besar. Kita bisa lakukan operasi-operasi untuk kanker itu dengan laparoskopi minimal invasif. Kemudian kalau untuk yang jenis-jenis kemoterapi, kalau yang zaman dulu sekali itu kemoterapi dia akan ngerusak juga sel-sel normal. Jadi sering bikin rambut rontok, kemudian badan kurus. Nah, seperti itu. Kalau yang zaman sekarang istilahnya kita targeting terapi ya. Jadi kemoterapinya itu obatnya bisa langsung ke sel kankernya itu sendiri, ke proteinnya itu sendiri, langsung ke targetnya, bukan merusak sel-sel normal. Seperti itu. Kemudian ada yang ketiga itu ada imunoterapi juga, seperti itu. Bisa disembuhkan nggak sih, Dok, sebetulnya kanker serviks ini? Ada beberapa case bisa sembuh total memang, tapi memang tetap setelah sembuh total itu pasien tetap harus screening terus ya, pengecekan berkala apakah kanker ini tumbuh kembali atau tidak. Yang yang bisa sembuh total ini tipe kanker serviks yang seperti apa tuh? Biasanya masih yang stadium dini ya.
Kalau sudah yang stadium lanjut, apalagi sudah istilahnya kita metastasis atau menyebar ke organ lain, itu memang sulit ya, seperti itu. Oke, mungkin secara angka kehidupan begitu, angka umur, usia secara usia untuk kanker serviks sendiri, apalagi yang sudah stadium lanjutan ini mungkin seperti apa gambarannya, Dok? Memang untuk 5 years survival rate-nya memang untuk kanker serviks yang udah stadium lanjut itu udah di atas 2B itu memang cukup kecil ya. Mungkin di kisaran di 20% sampai 30%. Iya. Oke. Ada Iya. pesan dari dokter sendiri nggak sih untuk perempuan Indonesia bahwa penting banget loh untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan di area reproduksi ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi organ reproduksi itu satu aset penting untuk kita semua perempuan ya. Nah, itu memang karena dengan organ reproduksi kita yang sehat, itu bisa membahagiakan diri sendiri, kemudian berpengaruh juga ke kebahagiaan keluarga dan juga ke masa depan bangsa. Jadi jangan sampai karena kemalasan kita, kelalaian kita, itu akan menyebabkan penyesalan di kemudian hari, seperti itu. Untuk khusus di Rumah Sakit EMC Alam Sutera sendiri, untuk mungkin metode pengobatan atau mungkin screening, ini ada layanan-layanan apa saja nih khususnya untuk kanker serviks ini, Dok? Oke, di kita memang sudah ada pemeriksaan pap smear dengan pengecekan HPV DNA. Jadi sebelum terjadi perubahan sel di serviks, sudah ada virus HPV itu sudah bisa terdeteksi. Nah, kemudian jika sudah terdeteksi di situ, kita bisa lakukan treatment yang tadi saya bilang ya. Jadi sebelum mengarah ke kanker stadium dini, kita udah bisa cegah, bisa kita tangani, bisa kita sembuhkan. Seperti itu. Tapi balik lagi, pasien-pasien harus deteksi awal ya, harus rajin screening, harus ada kesadaran dari diri sendiri. Secara genetis, kanker serviks ini bisa berpotensi untuk menurun tidak sih, Dok? Kalau untuk menurun secara langsung memang tidak ya, tapi memang ada faktor genetik yang berperan di situ. Jadi jika kita memiliki saudara perempuan, tante, atau misalkan dari orang tua mama, kemudian dari segi papa juga ada saudara perempuannya yang terkena kanker serviks, memang baiknya kita perlu melakukan pencegahan dan deteksi dini. Oke. Tapi untuk mereka individu penderita kanker serviks, apakah masih bisa hamil kah, masih bisa melahirkan kah, atau itu sangat rentan dan nggak boleh? Oh, bisa dong. Jadi kita ada istilahnya kalau untuk operasi-operasi tapi yang stadium dini ya. Stadium dini itu kita ada istilahnya operasi untuk fertility sparing. Jadi kita masih memikirkan pasien ini untuk memiliki keturunan masih bisa. Masih bisa ya? Masih untuk bisa. Memiliki keturunan. Iya. Untuk mereka para penderita kanker serviks ini supaya hidupnya tuh lebih berkualitas dan mungkin lebih bersemangat lagi lah untuk menjalani hidup ini, kira-kira ada hal-hal apa saja nih yang perlu dilakukan, Dok? Oke, yang paling penting memang support dari pasangan ya. Jadi jangan sampai karena terkena kanker serviks langsung dihujat sama masyarakat, kemudian dihujat oleh keluarga sendiri, atau bahkan dihujat oleh pasangan sendiri. Itu harusnya jangan ya. Yang pertama itu memang paling penting support dari keluarga dan orang-orang sekitar. Kemudian yang kedua dari pola hidup ya, dari makanan. Tentunya harus makan makanan yang bergizi, yang gizi tinggi, lebih ke arah zat besi, protein, daging merah seperti itu. Karena memang kalau untuk kanker serviks biasanya gejalanya akan cenderung berdarah terus. Nah, itu yang menyebabkan anemia. Jadi perlu adanya makanan yang gizi tinggi, terutama yang di protein dan juga zat besi. Untuk mengembalikan darah supaya kembali ke HB normal. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter, untuk bincang-bincangnya hari ini. Dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan Bincang Sehat di episode Kanker Serviks. Jangan lupa saksikan episode lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit dan juga Dr. Lisa pamit. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama. Terima kasih.